Pemirsa, berkunjung ke kebun binatang bisa menjadi pilihan terutama saat peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional yang jatuh pada tanggal 5 November hari ini. Anda bisa mengunjungi Bali Zoo yang menjadi rumah bagi ratusan satwa langka. Kebun binatang Bali Zoo di Singapadu, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali menjadi rumah bagi sekitar 500 jenis satwa langka yang datang dari Afrika, India, dan asli Indonesia. Berdiri di atas lahan 10 hektar, Bali Zoo aktif dalam pengembangbiakan dan juga pelepasliaran satwa langka. Selama pandemi, pengelola memberikan harga khusus di hari biasa dan hari libur nasional. Selain itu, pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan penanganan corona yang berlaku saat berwisata di Bali Zoo. Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional menjadi momen tepat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi dan melestarikan satwa. Dan kini kita sudah tersambung dengan Putri Cahaya di Kebun Binatang Bali dan Menia Mutiara di Shelter Pejaten, Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya kita ke Putri Cahaya terlebih dahulu. Selamat siang Putri, bagaimana keseruan di Bali Zoo di Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional hari ini? Baik, terima kasih Deta dan Stefania dari studio. Saat ini, hari ini bertepatan dengan Hari Cinta Puspa dan Satwa yang jatuh pada hari ini. Saat ini saya sedang berada di Bali Zoo, ya. Di sini saya menghabiskan waktu berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sini. Salah satunya adalah rusa Timor. Ini yang sedang saya ajak interaksi untuk saya berikan makanan. Jadi ada kurang lebih 65 spesies dan juga 450 ekor satwa yang ada di sini, di mana masyarakat bisa bermain dengan beberapa satwa yang dianggap ramah, atau misalnya bisa juga diajak interaksi seperti salah satu rusa, yaitu rusa Timor yang saat ini sedang saya berikan makanannya. Jadi rusa Timor ini biasanya menikmati daun-daunan dan juga umbi-umbian. Dan untuk itu, untuk mendapatkan informasi lebih lengkap lagi, saya akan bergabung bersama dengan zookeeper atau pawang dari rusa Timor ini. Selamat siang Pak Gung Tri. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Kabar hari ini baik. Luar biasa Pak, boleh diceritakan ada berapa jenis rusa Pak yang ada di Bali Zoo ini? Di Bali Zoo kita ada 4 jenis rusa yang ada di Bali Zoo. Yang pertama kita ada rusa Timor, yang kedua kita ada eksis yaitu rusa totol, yang ketiga kita ada rusa bawean. Seperti itu yang ada di Bali Zoo. Nah, kemudian Pak, bagaimana cara Bapak ini untuk mengajak masyarakat atau pengunjung yang ada di sini untuk bisa lebih peduli dan juga menjaga jangan sampai mengganggu satwa-satwa yang ada di sini, untuk bisa lebih peduli lagi Pak terhadap satwa yang ada di Bali Zoo ini? Mungkin yang pertama kita harus menyayangi satwa, untuk satwa yang ada di alam semuanya, supaya tidak ada penangkapan liar untuk satwa yang ada di alam seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Gung Tri, selamat bertugas kembali. Yaitu dia pemirsa, pada kesempatan hari ini tentunya menjadi momen kami mengajak pemirsa yang ada di rumah pastinya untuk lebih peduli, untuk lebih sadar dalam menjaga keberagaman dan keberlangsungan satwa yang ada di sekitar kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, itu dia yang dapat saya laporkan dari Bali, dan sesaat lagi langsung saja kita akan bergabung bersama Menia dari Shelter Pejaten, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Putri. Nah pemirsa, kalau di Bali Putri asik main sama rusa, saya juga nggak mau kalah nih. Saya bermain dengan anjing yang ada di Pejaten Animal Shelter. Di sini ada sekitar 1.500 lebih ekor anjing yang dilindungi dan juga dilakukan perawatan tentunya dengan penuh kasih sayang dong. Nah langsung aja untuk ngobrol-ngobrol lebih mendalam, saya sudah bersama dengan Ibu Susana Somali selaku pemilik dari Pejaten Animal Shelter. Halo Ibu, selamat siang. Siang. Oke, Ibu boleh dijelaskan aja ini mulanya gimana Ibu mendirikan shelter di sini sampai akhirnya merawat anjing sebanyak ini, Bu? Kalau awal berdirinya sebetulnya benar-benar yang disebut kecelakaan, dulu belum ada cita-cita, belum ada visi, belum ada rencana. Kita waktu itu tujuannya benar-benar hanya untuk mengirit biaya rawat inap, dan saya punya waktu yang lebih baik sehingga saya bisa dapat rumah untuk anjing-anjing saya. Tapi kalau sekarang sudah merupakan suatu gerakan, suatu pekerjaan, suatu panggilan, dan penyemangat teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kita tidak boleh berhenti, bahwa kesejahteraan hewan di Indonesia harus lebih baik lagi untuk generasi mendatang. Oke, baik, artinya kan sudah semakin dikenal juga ya Bu dengan pecinta anjing, baik itu di Jakarta ataupun di luar kota gitu. Sering menerima
dalam bulan-bulan ini gitu Bu, banyak nggak sih Bu menerima paket atau datang kiriman hewan-hewan gitu Bu? Paket banyak sekali, ya nggak banyak lah, paket mah tetap aja selalu ada kiriman. Yang diharapkan paketnya pakan, tapi yang datang anjing, kucing. Yang paling banyak paket kitten sih pasti. Oh, oke. Baik, lalu kalau boleh tahu Ibu, dalam 1 bulan nih Bu, untuk merawat anjing-anjing di sini kira-kira Ibu mengeluarkan biaya berapa sih Bu? Biaya hidup satu ekor hewan itu 350.000. Itu meliputi air, listrik, mas-mas yang jaga. Karena yang penjaga itu diperlukan karena binatang ini sering tawuran. Oke, baik Ibu. 350.000 satu ekor anjing dikali ada lebih dari 1.500 ekor anjing di sini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Susana atas waktunya. Itu dia pemirsa, Ibu Susana selaku pemilik dari Pejaten Animal Shelter. Anjing-anjing di sini baik-baik banget, bersih-bersih banget di sini dan mereka juga terawat sekali ya. Kalau Deta dan mungkin Stefani ingin menyusul saya ke Pejaten Animal Shelter, ayo langsung aja ke sini bersama saya dan Ibu Susana pastinya. Kembali ke studio. Baik, Mania dan Putri, terima kasih atas laporan Anda. Seru sekali ya hari ini bisa bermain Betul bersama sekali. binatang bertepatan di Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Kamu sukanya binatang apa? Aku suka anjing, kucing, banyak sih binatang yang aku sukai. Kan aku termasuk pecinta binatang juga, Oh, pecinta Deta. binatang juga merawat. Berapa binatang yang kamu rawat? Kalau aku di rumah ada 1 anjing dan 1 kucing. Anjing dan kucing ya, Iya, bisa akur juga bisa kan? dong, bisa akur tentunya. Betul, dan tampaknya memang banyak sekali masyarakat, apalagi public figure, ini yang mencintai hewan, bahkan merawat dan meluangkan sekali. waktunya untuk merawat binatang-binatang. Salah satunya adalah artis cantik yang ternyata mendirikan yayasan non-profit untuk menyelamatkan hewan-hewan terbuang atau disiksa. Ya, kami sudah bergabung dengan Davina Veronica. Selamat siang, Mbak Davina. Iya, halo. Iya, Mbak Davina, ini sebagai pendiri yayasan ini, kami mungkin ingin tahu juga nih, biasanya kasus apa saja sih hewan yang paling banyak diselamatkan oleh Mbak Davina dan tim? Kasus penelantaran ya. Penelantaran dan kasus kekejaman terhadap mereka. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional untuk semua masyarakat Indonesia. Saya Davina Veronica. Saya salah satu pendiri dan saya pemimpin di Nata Sata Nusantara. Dan juga saya banyak bekerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation. Bagaimana tanggapan Mbak Davina ketika mungkin saat ini masih banyak sekali orang-orang yang menyiksa binatang bahkan dengan sengaja merekamnya untuk viral, Mbak? Ya, sangat disayangkan ya, itu prihatin sekali, prihatin dan sangat disayangkan karena karena kelakuan seperti itu atau perilaku seperti itu bukan perilaku yang pantas untuk diikuti atau ditunjukkan gitu loh, dan apalagi untuk dilakukan seharusnya tidak begitu. Kita kan sebagai manusia, sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan untuk berbicara dan berpikir, seharusnya itu kita justru mengayomi, melindungi yang lemah dalam arti kata tidak bisa berbicara ya, satwa-satwa ini atau hewan-hewan ini. Jadi sangat disayangkan dan semoga sih banyak dari teman-teman yang memang mempunyai kesadaran lebih tinggi untuk tidak mengikuti atau tidak melakukan itu sama sekali gitu. Perlu ada hukum yang lebih tegas tidak Mbak Davina untuk perilaku penyiksaan ataupun penelantaran hewan ini? Ya, perlu. Sebenarnya Indonesia itu ada ya undang-undang untuk perlindungan satwa, tapi masih banyak sekali celah untuk bisa pelaku ini melakukan, maksudnya tidak membuat efek jerah bagi si pelaku gitu loh. Jadi seharusnya undang-undang itu bisa melindungi atau menjadi payung hukum untuk semua makhluk hidup yang ada di Indonesia, di bumi ini. Kita harus punya undang-undang itu ya, tidak hanya untuk manusia aja, tapi juga untuk binatang-binatang ini, dan harus diimplementasikan, harus dilakukan sosialisasi terhadap undang-undang perlindungan satwa itu juga perlu dilakukan
karena kalau ada undang-undangnya tapi banyak yang tidak tahu, ya sama juga bohong ya gitu. Betul. Jadi balik lagi ke undang-undang itu banyak, menurut saya banyak yang harus direvisi dan harus melindungi keseluruhan satwa di Indonesia, tidak hanya spesifik misalnya ternak saja atau kesehatan ternak aja gitu. Jadi harus semuanya, tidak hanya satwa liar yang dilindungi, tapi semuanya gitu loh, baik yang juga hewan domestik ya seperti anjing dan kucing, hewan peliharaan rumah ya. Jadi semuanya itu harus punya payung hukum yang melindungi mereka. Baik, lalu bagaimana Mbak Davina cara yang paling tepat untuk memaknai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional hari ini? Kita harus paham semua ya bahwa manusia itu adalah bagian dari bumi ini. Kita adalah penghuni bumi, salah satu penghuni bumi. Jadi sudah saatnya kita, bukan sudah saatnya, sudah seharusnya kita itu mempunyai welas asih, kita mempunyai empati, kita mempunyai respect terhadap makhluk hidup lain yang ada di bumi ini, gitu. Karena banyak sekali kejadian-kejadian seolah tuh binatang hanya dianggap seperti komoditi ya, atau dianggap tidak mempunyai perasaan, gitu. Jadi marilah kita tumbuhkan ya, kita setiap hari mengingatkan diri kita betapa pentingnya menebarkan cinta kasih, betapa pentingnya mempraktekkan perilaku cinta kasih atau kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita dan juga kepada satwa-satwa yang ada di alam liar gitu. Baik. Mbak Davina sendiri pasti kan punya hewan peliharaan ya di rumah. Mungkin apa pesan Mbak Davina untuk masyarakat Indonesia? Kita sering melihat begitu ya kasus-kasus penelantaran hewan peliharaan dan sebagainya. Kenapa? Sorry. Pesan Anda untuk masyarakat Indonesia terutama berkaitan dengan kasus penelantaran hewan yang masih sering sekali terjadi. Pesan saya? Ya. Pesan saya, mempunyai binatang peliharaan itu kan komitmen ya, it's a lifetime komitmen seumur hidup. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab untuk kesejahteraan si hewan ini sampai akhir hayat mereka, gitu loh. Jadi bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sepenuhnya. Jadi dengan adanya masih banyaknya kasus penelantaran, penyiksaan atau kekejaman yang kami sering terima setiap harinya, itu menandakan bahwa memang belum ada tujuan kami belum tercapai gitu, karena kami masih terus merescue gitu, karena kami berharap atau kami mimpi bahwa satu hari kami tidak harus merescue lagi, di mana semua orang sudah paham bahwa binatang itu juga makhluk hidup, binatang itu makhluk hidup, binatang itu mempunyai karsa dan rasa ya, karsa itu kehendak untuk hidup damai, kehendak untuk hidup nyaman gitu loh. Mempunyai rasa bisa sakit, bisa merasakan lapar, haus, ketakutan, kesendirian gitu loh, sama seperti kita gitu. Jadi pesan saya jika ingin mempunyai hewan peliharaan, komitmen gitu loh, komitmen seumur hidup di mana kamu bisa merawat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sepenuhnya sampai akhir hayat mereka. Baik, terima kasih Mbak Davina atas pesannya. Ada komitmen, tanggung jawab, dan kepedulian ya harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia terhadap satwa dan juga lingkungan kita juga harus dipedulikan.